Nasib menantu miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mel, sini dulu. Panggil Bu Romlah. Beliau adalah bosku. Saat ini aku bekerja di sawahnya. Aku heran, ada apa ya? Ya bu, sebentar. Jawabku. Aku segera naik. Tak lupa, ku cuci kakiku yang penuh dengan lumpur. Lalu mendekati gubuk yang memang ada di tengah-tengah sawah. Ada apa bu? Tanya aku lagi. Sini deh, coba kamu lihat ini. Bu Romlah menunjukkan ponselnya kepada aku. Aku yang kurang paham, masih bingung dengan maksud Bu Romlah. Maksudnya apa ya bu ini? Tanya aku. Coba ini kamu baca. Ini teh status mertuamu. Sok lihat. Ucap Bu Romlah. Aku pun dipersilahkan untuk memegang HP Bu Romlah. Ku baca status mertuaku. Ya karena memang tertera juga nama beliau di sana. Menantu 1, 2, dan 3 sudah memberi THR. Yang pertama 3 juta, yang kedua 4 juta, yang ketiga 5 juta. Ya semoga saja yang keempat peka. Begitulah bunyi status mertuaku. Ku tarik nafasku panjang, ku hembuskan pelan. Aku tidak boleh emosi. Aku sedang berpuasa. Harus bisa menahan hawa nafsu. Ini Bu Romlah HP-nya. Aku mengembalikan HP Bu Romlah. Mertuamu itu kok begitu amat ya? Padahal dia kan tahu bagaimana keadaan keluargamu. Seharusnya tidak perlulah buat status begini. Ucap Bu Romlah. Gak apa-apa bu, sudah biasa. Kalau gitu saya lanjut kerja ya. Takut kesiangan nanti semakin panas. Takut gak kuat. Ucapku meminta izin pada Bu Romlah. Beliau pun mengangguk. Aku kembali lagi ke sawah. Sembari memanen padi, aku kepikiran dengan status mertuaku. Ya, aku memang tidak punya ponsel. Jadi tidak tahu kalau ada status seperti itu yang mertuaku buat. Ini bukan pertama kalinya aku disindir di sosmed. Sudah sering kali. Dan aku tahu ya dari tetanggaku. Kalau tidak dari Bu Romlah, ya dari rekan-rekan kerjaku yang punya ponsel. Kalau mereka tidak kasih tahu, ya aku tidak akan tahu status mertuaku di WA itu seperti apa. Walaupun aku tidak punya ponsel, tapi aku tahulah sedikit-sedikit dan nama aplikasi berwarna hijau itu. Ya Allah bu, kenapa ibu harus buat status seperti itu? Ibu kan tahu berapa penghasilanku dan Mas Yuda. Batinku nelangsa. Tidak terasa, mataku pun meneteskan bulir beningnya. Boro-boro mau kasih ibu uang jutaan. Uang ratusan ribu saja kami tidak mampu. Sekarang saja, aku sedang berjuang supaya bisa membelikan baju baru untuk putriku, Bu. Aku masih membatin dalam hati. Hingga aku tersadar dari lamunanku sebab tanganku terkena alat pemetik padi yang biasa di tempatku disebut ani-ani. Aku langsung meringis merasakan perih. Segera aku pencet jariku yang terkena ani-ani. Aku lalu membungkusnya dengan kain. Kebetulan aku menggunakan penutup kepala dari baju yang sudah tidak kugunakan. Jadi ku robek sedikit untuk membungkus lukaku. Perihnya luka yang tergores ini tidak sebanding dengan perihnya hatiku sekarang. Bagaimana tidak? Seharusnya momen lebaran menjadi momen yang membahagiakan untuk semua orang. Tapi tidak untukku. Momen ini justru yang paling aku takutkan. Bukan rangkaian ibadahnya, tapi orang-orangnya. Pasti kejadian tahun lalu akan terulang lagi di tahun ini. Karena nasib keluarga kami masih sama. Lebaran memang tinggal seminggu lagi. Dan aku belum mempunyai persiapan apapun. Termasuk baju lebaran untuk putri kecilku, Ana. Putri kecilku itu berusia 5 tahun. Dan tentunya anak sekecil dia sangat mengharapkan yang namanya baju baru di hari lebaran. Tapi sampai sekarang, aku dan suamiku belum punya uang. Gaji kami selama ini selalu habis. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya aku selalu menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Tapi terkadang ada saja yang membuat uang itu harus terpakai. Dan akhirnya
Baju lebaran Ana belum bisa terbeli sampai sekarang. Hatiku semakin miris meratapi semua ini. Segera kuusap air mataku. Tanganku pun sudah berkurang rasa sakitnya. Kulanjutkan pekerjaanku, sebab sebentar lagi waktunya istirahat dan sholat zuhur. Dengan semangat, ku selesaikan pekerjaanku. Dan tak lama kemudian, terdengar suara beduk zuhur. Semua pekerja segera naik ke atas, membersihkan diri lalu beristirahat di gubuk sebelum pulang ke rumah masing-masing untuk sholat zuhur. Begitu juga aku. Namun, aku tidak istirahat di gubuk. Aku langsung pulang. Karena sudah setengah hari aku menitipkan Ana tempat neneknya, yaitu ibu mertuaku. Aku takut jika Ana merepotkan neneknya dan membuat mertuaku marah. Aku takut sekali jika Ana dimarahi seperti beberapa waktu lalu. Ya, saat itu Ana ingin sekali memakan kue yang ada di meja. Sebenarnya dia sudah izin, tapi mertuaku tidak memperbolehkannya. Yang namanya anak-anak mungkin saking kepinginnya karena memang Ana tak pernah memakan makanan seenak itu. Akhirnya dengan polosnya Ana mengambil satu lalu ia makan dengan lahap. Namun naasnya ibu mertuaku tahu beliau marah besar kepada Ana. Bahkan putri kecilku itu dimaki-maki oleh mertuaku habis-habisan. Aku yang mendengarnya tentu sangat sakit hati. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di rumah, kulihat Ana tertidur di teras mertuaku. Iya, dia tertidur di teras tanpa alas dan bantal. Ya Allah, kasihan sekali anakku. Aku segera menggendongnya dan kubawa pulang ke rumahku. Ya, rumahku dan mertua hanya bersebelahan saja. Karena memang tanah yang aku dirikan rumah ini milik mertuaku. Itu pun atas permintaanku. Karena aku tidak kuat jika harus serumah dengan beliau. Dulu sebelum pindah ke rumah kecil kami ini, aku tinggal bersama mertuaku. Karena memang suamiku adalah anak bungsunya. Semua kakak-kakak suamiku sudah merantau keluar kota. Jadi, harapan satu-satunya untuk menemani ibu mertua adalah suamiku. Awalnya, aku berusaha menahan semua cacian dan makian yang dilontarkan mertuaku. Aku berusaha sabar. Namun setelah 2 tahun, aku tidak kuat juga pada akhirnya. Saat itu, aku sedang hamil 5 bulan. Ada saja yang membuat mertuaku marah. Padahal menurutku itu bukan kesalahanku. Bahkan aku benar saja masih disalahkan oleh beliau. Itulah aku stres berat dan aku memohon pada Mas Yuda untuk pisah rumah dengan mertuaku. Kami tidak mungkin mengontrak. Apa kata orang nanti? Akhirnya, Mas Yuda memohon pada ibunya untuk diizinkan membuat rumah di sebelahnya ini. Sebenarnya, tidak diizinkan dan banyak ditentang oleh saudara-saudara suamiku. Tapi aku terus memaksa. Aku tidak ingin terjadi sesuatu di kehamilanku ini. Hingga akhirnya mertuaku mengizinkan dengan syarat. Mas Yuda tidak boleh pergi merantau. Dia harus menetap di sini untuk menemani ibunya. Aku pun setuju. Ya walaupun terkesan sama saja karena jarak yang terlalu dekat. Tapi setidaknya ketika aku merasa lelah, aku punya tempat nyaman untuk beristirahat, yaitu kamarku. Walau kamarnya hanya sepetak saja. Kami membuat rumah dari uang tabungan untuk persalinan. Kami terpaksa menggunakan uang itu karena memang hanya itu yang kami punya. Saudara-saudara suamiku yang semuanya mampu tidak mau membantu. Jadi apa boleh buat? Terbangunlah rumah yang sangat sederhana, terbuat dari GRC. Kayu-kayunya sebagian besar kami dapat dari tetangga yang berbaik hati memberikan kayu bekas mereka. Dengan senang hati kami menerima. Alhamdulillah kami ngirit biaya. Uang tabungan kami hanya digunakan untuk membeli GRC dan seng. Rumah ukuran 3 kali 4 meter itu sangat sederhana sekali. Hanya ada satu ruang tamu kecil, satu kamar, dan dapur kecil yang bisa kugunakan untuk masak makanan sehari-hari. Sampai sekarang pun, aku masak masih menggunakan tungku dan kayu bakar. Karena aku tidak mampu membeli kompor gas, apalagi membeli gasnya.
karena bagi kami harganya sangat mahal. Lebih baik uangnya ditabung untuk biaya persalinanku waktu itu. Aku dan suamiku setelah membuat rumah ini hanya punya waktu beberapa bulan lagi untuk menabung menyiapkan biaya persalinan. Alhamdulillah, suamiku dapat pekerjaan yang gajinya lumayan dan cukup untuk biaya persalinanku. Dan soal kompor gas, aku sekarang lebih menikmati menggunakan kayu bakar dan tungku. Jadi, bukan lagi persoalan, walaupun dari dulu aku tak pernah memasak menggunakan benda itu. Rumahku dan rumah mertuaku sangat berbeda jauh. Rumah beliau berdiri megah di samping rumahku, terbuat dari beton yang sangat kokoh dengan cat yang begitu cantik. Perabotan beliau lengkap, dapurnya pun bagus, menggunakan kompor gas. Sangat berbeda sekali dengan keadaan rumah kami. Tapi tidak apa-apa, aku merasa itu lebih baik daripada harus serumah dengan mertuaku yang hanya membuatku sakit hati setiap hari. Kembali ke masa sekarang, kubaringkan Ana di kasur kapuk yang sudah usang pemberian mertua, karena kami belum mampu untuk membeli kasur baru. Jadi kasur lama ini masih kami gunakan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah keadaannya masih cukup layak. Ya walaupun aku harus menjahit kainnya yang sudah robek beberapa kali. Cuaca begitu panas, untuk meredakan kegerahan, ku buka jendela sederhanaku. Lalu sebentar aku kipasi putriku yang terlihat berkeringat sebelum aku lanjut untuk melaksanakan sholat zuhur. Maafkan mama ya nak, gara-gara mama berambisi untuk membelikanmu baju lebaran, kamu harus sampai ketiduran di teras dan tidak ada yang mengurusmu. Ucapku lirih, lalu ku cium kening putriku. Nelangsa sekali hatiku melihat nasibnya yang begitu malang. Untuk membeli baju lebaran saja kami sangat kesulitan. Astagfirullahaladzim, apa sih yang kupikirkan? Tidak boleh begini. Seperti tidak punya Tuhan saja. Aku langsung menyadarkan diriku. Aku merasa bahwa aku ini sudah keterlaluan mengeluhnya. Aku ada Allah yang Maha Kaya. Tidak boleh seperti ini. Aku segera mengambil air wudhu. Aku sholat zuhur dan memohon ampun atas pemikiranku barusan. Setelah sholat, hatiku jauh lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Amel, Amel, teriak mertuaku. Ya Allah, untung saja Ana tidak kaget dan terbangun. Iya bu, ada apa? Jangan teriak-teriak, Ana lagi tidur, ucapku. Alah, bodo amat. Kamu nanti gak usah ke sawah lagi ya. Kamu buat keripik aja. Soalnya banyak yang harus dibuat kue yang lainnya juga. Waktunya tinggal seminggu lagi. Dan 3 hari lagi, ipar-iparmu mau pulang, ucap mertuaku. Aku tidak bisa membantah lagi perintah beliau. Aku hanya mengiyakan saja. Ya bu, nanti Amel buat, jawabku dengan sopan. Ya Allah, bagaimana ini? Berapa gajiku hari ini kalau cuma kerja setengah hari? Gagallah aku untuk membelikan baju Ana. Batinku sedih. Tapi tidak apa-apalah. Semoga baktiku pada mertua suatu saat nanti akan dibalas oleh Allah. Kulihat putriku masih tertidur pulas. Aku langsung ke rumah mertuaku mengambil singkong yang kemarin aku cabut, mengupasnya, lalu mencucinya sampai bersih. Pekerjaan tadi ku kerjakan di luar rumah. Sekarang aku beralih ke dapur mertuaku. Ku pasah singkong dengan alat khusus. Lumayan banyak sekali yang aku buat hari ini. Bisa lembur ini, batinku. Karena aku perkirakan hampir 20 kilo aku membuat keripik singkong hari ini. Mel, nanti jangan pakai kompor ya. Boros gasnya. Pakai kayu aja di belakang, ucap ibu mertuaku. Pakai kayu? Gak salah nih bu, tanya aku. Ya enggak lah, kenapa emangnya? Jawabnya ketus. Cuaca panas banget bu, aku kan lagi puasa, ucapku keberatan. Alah, jangan jadikan puasa sebagai alasan. Udah, pakai kayu pokoknya. Awas kalau pakai kompor, ucap mertuaku. Beliau pun berlalu pergi entah kemana. Kupikir kesini tadi akan membantuku, tapi ternyata tidak. Setelah selesai memasak semua singkong, aku pindah lagi semuanya ke belakang dapur. Ku nyalakan api dan ku ambil wajan yang cukup besar.
Tak lupa aku beri sabun colek di bagian belakangnya, agar mudah saat membersihkan nanti. Ku ambil juga 5 liter minyak goreng. Ku tuangkan semuanya ke dalam wajan. Ya walau aku tahu, pasti nanti kena omel sebab memakai minyak terlalu banyak. Tapi bodoh amat, yang penting pekerjaanku cepat selesai. Andaikan minyak ini nanti sudah setengah, akan ku tambah lagi. Cuaca semakin panas, karena saat ini aku di depan tungku dengan api yang menyala-nyala. Tenggorokanku terasa kering, tapi aku berusaha menahan. Aku tidak boleh batal puasa, aku harus kuat. Alhamdulillah, sudah dapat 1/4 bagian dari semua singkong yang sudah aku pasah. Waktu juga sudah sore hari. Anakku juga sudah bangun dari tadi, ingin minta makan, mandi, dan lain sebagainya. Kulanjutkan nanti malam sajalah, gumamku. Aku segera menurunkan kuali yang masih panas itu. Kupindah ke tungku sebelahnya. Tak lupa aku tutupi agar tidak terkena kotoran. Untungnya selama bulan puasa, aku tak pernah lagi memasakkan untuk mertuaku ini. Sebab beliau lebih suka membeli makanan di luar daripada memakan masakanku. Jangan tanya kalau hari biasanya, aku yang selalu masak pagi, siang, dan sore. Ya, karena mertuaku itu tidak suka kalau makanan itu-itu saja seharian. Jadi, setiap kali mau makan harus fresh baru matang. Setiap hari juga aku yang membersihkan rumah, mulai dari depan sampai ke belakang. Aku juga yang mencucikan baju beliau. Tapi sepertinya, semua itu tidak terlihat di matanya. Hanya menantu-menantu yang mengirimkan uanglah yang ibu mertuaku anggap baik. Sementara aku yang setiap hari mengurusnya, tidak ada nilainya sama sekali. Dek, kamu belum masak untuk buka puasa? Tanya Mas Yuda, ia baru pulang kerja. Maaf mas, belum. Tadi disuruh ibu buat keripik lumayan banyak. Itu aja belum selesai, separuhnya juga belum dapat, jawabku. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa, mas bantuin masak ya, ucap suamiku lembut. Mas Yuda lalu membersihkan dirinya, mencuci tangan dan kakinya, lalu masuk ke dapur membantuku memasak. Hari ini, menu buka puasa kami adalah tumis kangkung, tempe goreng. Hanya itu saja, dan nasi putih. Sementara untuk yang manis-manis, kami hanya membuat teh manis saja. Ya hanya itu yang kami punya. Tidak masalah, kami selalu bersyukur. Yang penting masih bisa makan. Dan aku lebih bersyukur lagi, sebab Ana mau memakan apa saja yang aku masak. Ya, biasanya aku tambahkan telur untuk proteinnya, supaya ada gizi tambahan untuk masa pertumbuhan anak sekecil dia. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang. Kami segera berbuka puasa. Alhamdulillah ya Allah, lega sekali tenggorokanku. Ya, aku merasa sangat bersyukur, karena akhirnya tenggorokan yang kering ini sudah basah kembali dan segar. Maafin ibu ya dek, yang keterlaluan. Masa menyuruhmu menggoreng keripik sebanyak itu, pakai tungku. Pastikan itu panas banget, ditambah lagi cuaca yang begitu terik. Ucap Mas Yuda meminta maaf padaku atas kelakuan ibunya. Iya mas, sudah biasa kok. Aku berusaha sabar. Ini kan bulan puasa. Sebaik-baik hamba adalah yang mencari pahala paling banyak di bulan Ramadan seperti ini, jawabku. Semakin banyak godaannya, semakin besar cobaannya, maka semakin besar juga kan pahalanya, lanjutku lagi. Mas Yuda hanya tersenyum dan mengangguk. Mas bangga padamu dek, kamu sabar sekali menghadapi sikap ibu. Maafkan mas ya, belum bisa membahagiakanmu, ucap suamiku lagi. Aku pun hanya tersenyum dan menggeleng, pertanda bahwa tidak apa-apa. Dek, kita tarawih dulu ya. Soal goreng keripik, nanti mas bantuin biar cepat selesai, ucap Mas Yuda sembari bersiap-siap akan ke masjid. Iya mas, oke lah kalau gitu, jawabku. Kami bertiga pun berjalan kaki menuju masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Ayo bu, berangkat ke masjid tarawih, ajak Mas Yuda ke ibunya. Duluan aja deh, nanti ibu nyusul, jawab mertuaku. Aku dan Mas Yuda saling menatap. Mungkin saat ini kami punya pikiran yang sama. Pasti cuma omongan saja, ujung-ujungnya tidak tarawih, batinku. Ya memang begitu, ibu dari suamiku. Kalau diajak ibadah sangat sulit sekali. Padahal sudah sering Mas Yuda mengingatkan ibunya agar rajin beribadah, apalagi sudah tua seperti beliau.
Harusnya lebih mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, bukan malah mengurusi urusan dunia saja. Tapi ya kalau dinasihati sepertinya hanya mental, tidak masuk ke dalam kolbunya. Palingan nanti gak nyusul tuh. Ucap Mas Yuda lirih tapi aku bisa mendengarnya. Tepat dugaanku, kami punya pemikiran yang sama. Kayak gitulah ibu, kalau diajak ibadah susah banget, ada saja alasannya. Nanti kalau ditanya kenapa gak jadi nyusul, yang katanya ngantuk lah, capek lah. Alasan terus pokoknya. Gerutu suamiku kesal. Sabar ya mas. Kita doakan saja semoga ibu diberi hidayah oleh Allah ya mas. Amin, ucapku. Iya dek, amin. Semoga ibu segera tobat, jawab Mas Yuda. Amin, timpalku. Alhamdulillah. Salat Isya sekaligus tarawih malam ini sudah selesai. Ku ajak putriku untuk pulang. Ya, Mas Yuda sudah menunggu di luar masjid. Dek, nanti kita langsung ke rumah ibu ya. Habis ganti baju, kita lanjutin goreng keripiknya. Daripada ibu ngomel, ucap Mas Yuda. Iya mas. Kami berdua berjalan menuju rumah, lalu berganti pakaian dan ke rumah ibu. Mas Yuda langsung gercep menyalakan api, sementara aku mengambil satu wajan lagi, karena kali ini 2 tungku akan langsung dinyalakan. Kenapa pakai wajan 2? Tanya ibu yang tiba-tiba muncul. Iya bu, biar cepat selesai, ini kan sudah malam. Tidak enak juga kalau harus sampai besok, jawabku. Bikin boros minyak dong kalau pakai wajan 2, ucap mertuaku ketus. Ya mau gimana lagi bu? Emang ibu mau kalau keripiknya gak selesai digoreng? Ya udah gak apa-apa sih. Aku paling kuat cuma sampai jam 11 malam aja, jawabku. Ya aku memang sering sekali melawan ucapan mertuaku. Ya walaupun apapun yang beliau suruh aku kerjakan, karena bagiku berbakti itu yang utama. Ya sudahlah, terserah, jawabnya jengkel kemudian pergi ke depan. Palingan nonton TV, kalau tidak bermain ponsel. Aku dan suamiku pun menggoreng keripik itu sampai jam 10 malam. Sebelum akhirnya Ana merengek karena sudah ngantuk. Ya, aku terpaksa menidurkan Ana di dapur mertuaku karena dia takut jika tidur di rumah sendirian. Untung tadi aku bawa selimut, jadi bisa untuk alas tidur Ana sekaligus selimut. Ya, mertuaku tidak mau menyediakan tikar atau apapun untuk kami. Sudah biasa. Aku tidak heran lagi kalau soal seperti itu. Ya, seolah-olah barang-barang mertuaku kalau aku pakai itu haram sekali. Di luar perkiraan, ternyata aku dan Mas Yuda menggoreng keripik sampai jam 12 malam. Tubuh ini sudah sangat terasa lelah dan mengantuk. Apalagi seharian tidak tidur siang. Pasti semakin capek rasanya. Alhamdulillah deh, akhirnya selesai, ucap Mas Yuda. Iya mas, habis ini langsung kita bungkus ya, soalnya gak ada tempat yang besar untuk menyimpannya, ucap suamiku. Ya mau gak mau mas, daripada melempam, sia-sia pekerjaan kita, jawabku. Akhirnya setelah keripik itu dingin, aku dan Mas Yuda membungkusnya bersamaan, supaya cepat selesai, supaya cepat istirahat. Akhirnya keripik-keripik itu selesai dibungkus semuanya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ya Allah mas, rasanya pinggangku pegal sekali, keluhku pada Mas Yuda. Ya dek sama. Yaudah, sana kamu pulang duluan sama Ana. Cuci tangan, cuci kaki lalu tidur istirahat. Biar ini mas yang beresin, ucap suamiku. Karena memang sudah tidak bisa ditahan lagi mata ngantuk ini, aku menggendong putriku untuk pulang. Sementara wajan dan barang-barang yang kotor akan dicuci oleh Mas Yuda. Keesokan paginya seperti biasa. Setelah sahur dan sholat subuh, kami berdua siap-siap untuk berangkat ke sawah. Ya, pekerjaanku dan suamiku itu sama. Tapi hari ini, Mas Yuda tiba-tiba melarangku. Kamu gak usah ke sawah lah dek, kamu kayaknya capek banget. Biar mas aja ya, kamu jagain Ana di rumah. Kasihan dia kalau dititipin sama ibu, gak diurus, ucap suamiku. Ya sih mas, tapi gimana mas? Kalau mas yang kerja sendirian, apa cukup nanti uangnya sampai lebaran tiba? Kita harus beliin baju buat Ana mas, kasihan dia. Jawabku nelangsa, karena aku takut jika nanti uang yang terkumpul tidak cukup untuk membeli baju baru untuk Ana.
Udah deh, gak usah khawatir. Insya Allah, rezeki itu pasti ada. Kan niat kita baik, pasti Allah akan mempermudah. Jawab suamiku dengan bijak. Aku pun senang mendengar jawabannya. Tenang sekali hatiku, memiliki suami yang begitu bijak dan selalu mengingatkan. Iya mas, makasih ya mas, ucapku. Aku kemudian mencium punggung tangan suamiku. Tak lupa aku mendoakan semoga suamiku selamat dan mendapatkan rezeki yang halal serta berkah untuk keluarga kami. Mas Yuda pun berangkat. Ya, suamiku hanya berangkat menggunakan motor butut. Motor yang hanya tinggal mesin dan kerangkanya saja. Tapi untunglah motor itu awet dan bisa digunakan untuk berpergian. Ya, beginilah nasib orang miskin. Andaikan Mas Yuda bisa merantau, pasti kehidupan kami tidak sesulit ini. Kalau di kampung, ya hanya pekerjaan buruh di sawahlah yang bisa kami kerjakan, karena mayoritas warganya memiliki sawah. Kalau yang tidak memiliki ya hanya bisa jadi buruh saja. Seperti aku dan Mas Yuda. Sejak awal menikah sampai sekarang, suamiku bekerja serabutan, kadang buruh, kadang kuli, apa sajalah. Tapi yaitu penghasilannya tidak menentu. Tergantung seberapa besar dan seberapa berat pekerjaan yang ia kerjakan. Makanya, aku sangat hati-hati sekali dalam menggunakan uang. Tidak tega rasanya memakai uang dari hasil kerja suamiku yang begitu keras. Bahkan hanya untuk sekedar membeli bedak harga 10.000, aku enggan. Karena menurutku, ada hal yang lebih penting daripada bedak. Baju baru saja aku sudah lama tidak membeli. Sejak punya anak, tak bisa kami membeli baju baru. Ya, yang kami prioritaskan hanyalah Ana. Hari demi hari pun berlalu. Lebaran semakin dekat. Tinggal sehari lagi. Tapi uang yang terkumpul belum cukup untuk membeli baju baru Ana. Sepertinya tahun ini putri kami itu tidak membeli baju baru. Semoga dia tidak kecewa. Mak, panggil Ana. Iya nak, ada apa? Tanyaku. Mak, tadi Fajar pamer baju baru. Baju baru Ana mana? Mau Ana pamerin juga ke Fajar? Ucap putriku dengan polos. Ana, pamer itu bukan sifat yang baik. Kamu gak boleh ngelakuin itu. Kalau punya, jangan sombong. Ya nak, jangan contoh yang tidak baik ya. Ucapku berusaha memberi pengertian pada Ana. Iya mak, maaf. Tapi baju baru Ana udah ada belum ya? Tanyanya. Maaf ya nak, kalau nanti mama sudah ada uang pasti mama belikan. Ucapku pada akhirnya mengaku kalau uangnya belum ada. Ya mak, belum ada ya uangnya. Jawab putriku lesu. Sakit sekali rasanya hatiku. Hanya sekedar membelikan baju yang mungkin harga 100-150 ribu saja aku tidak mampu. Maafin bapak sama mamamu ini ya nak. Batinku. Ku peluk Ana dengan erat. Aku berusaha memberi ia pengertian agar bisa mengerti keadaan orang tuanya. Amel, teriak ibu mertuaku. Iya bu, ada apa? Jawabku. Cepat kamu ke rumah. Masak tuh semua bahan-bahan yang udah ibu beli. Ucap mertuaku dengan ketus. Baik bu, jawabku. Aku dan Ana segera ke rumah ibu. Kulihat sudah banyak sekali bahan makanan mentah yang ada di atas meja. Sepertinya ibu baru dari pasar. Ibu tadi ke pasar sama siapa? Tanyaku basa-basi. Sama tukang ojek lah, sama siapa lagi? Jawabnya dengan nada yang ketus. Mendingan aku gak usah ngomong deh, batinku. Ditanya baik-baik, malah jawabnya ketus gitu. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Nanti malam, sebelum malam takbiran, harus sudah matang semuanya. Ucapnya memerintah tanpa ada perasaan. Aku berharap dibantu oleh mertuaku. Ya walaupun hanya sekedar memotong daging atau ayam saja. Yang lainnya aku gak apa-apa sih. Tapi kayaknya aku akan mengerjakan semuanya sendirian. Tapi kan nanti suamiku kerja cuma setengah hari. Mudah-mudahan cepat pulang deh. Jadi bisa bantuin aku. Batinku berharap. Dengan cekatan, aku memotong ayam untuk dibuat opor. Memotong daging untuk dibuat rendang. Serta membersihkan ikan untuk dibuat
ikan goreng, kata mertuaku. Hampir 2 jam aku membereskan semua daging-daging mentah itu. Lalu dilanjutkan dengan mengupasi perbumbuan, memblendernya. Dilanjutkan dengan memasak. Untunglah kali ini tidak disuruh masak di kayu. Jadi tidak terlalu panas. Kuturunkan kompor agar bisa masak sambil duduk. Jadi tidak terlalu lelah. Ya walaupun lelah juga sih. Karena ini lumayan banyak yang harus aku masak, bukan sedikit. Ya kalau lebaran begini, mertuaku memang selalu masak banyak. Karena anak-anaknya saja ada 4 orang. Ditambah cucu serta pasangannya masing-masing. Kalau ngumpul, rasanya rumah ini penuh. Saat aku sedang menumis bumbu rendang dan bumbu opor di sebelahnya, suamiku pulang. Lega sekali, karena ada yang membantuku mengaduk rendang nantinya. Wah, aromanya harum banget dek. Pasti masakanmu selalu enak, ucap suamiku memuji. Ya mudah-mudahan ya mas. Walaupun gak dicicip, mudah-mudahan rasanya enak, jawabku. Pasti enak lah. Masakanmu setiap kali lebaran tidak pernah gagal, pujinya lagi. Kamu ini mas terlalu berlebihan. Ya udah sini bantuin aku. Kami pun bersama-sama memasak semua makanan hari itu. Alhamdulillah sebelum azan maghrib semua makanan sudah matang. Tak lupa aku mengambil permangkuk lauk yang matang itu untuk aku bawa pulang. Ya bukan niat ingin mencuri. Tapi kalau tidak begini, aku dan suamiku makannya entah kapan. Ya anggap sajalah ini sebagai upah kami memasak, batinku. Suamiku tahu tentang hal ini, bahkan ia yang menyarankannya. Mas Yuda memantau agar aku bisa mulus membawa makanan itu pulang ke rumah kami. Aku tidak takut dicek oleh mertuaku, karena beliau masuk ke rumah kami saja tidak sudi. Katanya rumahnya pengap, kecil dan panas. Jadi, ibu mertuaku belum pernah sekalipun masuk ke dalam rumahku. Kalau memanggilku, ya hanya dari luar saja. Itu pun dengan berteriak. Terlalu menjijikkan rumahku jika ia masuk ke dalamnya. Setelah berhasil memindahkan lauk-lauk itu ke rumah, aku mencuci bekas mangkuknya agar tidak ketahuan tentunya. Semoga ini bukan suatu dosa ya Allah. Amin. Malam pun tiba setelah azan maghrib. Suara takbir menggema di mana-mana. Seluruh penjuru bumi bersorak bahagia menyambut Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan diriku. Seperti biasanya juga, aku meratapi nasib. Karena dari tahun ke tahun, aku tidak bisa ke makam orang tuaku. Ya, kedua orang tuaku sudah meninggal. Dan makamnya cukup jauh dari sini, sehingga membutuhkan waktu dan ongkos. Karena kami tidak punya ongkos, jadi tidak bisa berziarah ke makam mereka. Aku hanya bisa mendoakan dari sini. Semoga orang tuaku tenang di surga. Amin ya robbal alamin. Setelah azan Isya, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah mertuaku. Itu dek, kayaknya mereka sudah datang, ucap Mas Yuda. Ya siapa lagi yang datang kalau bukan saudara-saudara suamiku. Mereka semua memang sudah punya mobil. Hanya suamiku saja yang ekonominya sangat kasihan. Sebenarnya kalau suamiku mau merantau seperti saudaranya yang lain, pasti bisa sukses. Tapi suamiku lebih memilih mengurus ibunya daripada memikirkan nasibnya sendiri. Aku sebenarnya tidak masalah. Yang penting keluarga rukun dan damai. Tapi kalau seperti ini terus, yang namanya manusia itu punya batas kesabaran. Entahlah sampai kapan aku sanggup bertahan dengan kehidupan yang pas-pasan, cenderung kurang, dan selalu dimusuhi oleh mertua. Anak-anak ibu mertuaku semuanya laki-laki. Tentu menantunya semua perempuan. Seperti tahun biasanya, hanya aku dan suamiku yang tidak memberi THR ke ibu. Sementara menantu yang lain, ya seperti status ibu, sudah memberi 3, 4, dan 5 juta. Tapi suamiku selalu bilang, kita memang tidak bisa memberi materi ke ibu dek, tapi kita selalu membantu ibu. Selama ini yang mengurus ibu juga kita. Itu lebih berharga dan lebih berarti daripada uang, ucap Mas Yuda. Ya, walau itu hanya sedikit membuat hatiku tenang. Karena menurut ibu mertuaku, yang bisa memberi uang paling banyak, itulah yang paling hebat. Amel, cepat sini. Angkat tuh koper-koper, ipar-iparmu.
perintah ibu sembari berteriak. Tanpa menjawab, aku langsung mengambil koper-koper dari tangan mereka. Ya, karena akan menginap beberapa hari di sini, jadi bawaan mereka lumayan banyak. Tanpa menanyai kabarku, ipar-iparku itu langsung masuk ke dalam rumah setelah menyalami ibu. Ya, aku sadar diri kok aku ini siapa. Aku hanya wanita miskin yang tidak punya apa-apa. Jadi memang pantas diperlakukan seperti ini. Sakit sudah pasti, tapi aku hanya bisa menerima. Kuletakkan koper mereka di kamar masing-masing. Setelah itu aku ke depan lagi untuk membawa oleh-oleh yang mereka bawa ke sini. Mel, ambil oleh-oleh di mobil ya. Perintah abang iparku. Baik bang, jawabku. Aku dibantu oleh Mas Yuda mengambil oleh-oleh dari mobil mereka masing-masing. Ada yang membawa 2 dus, 1 dus, dan ada yang 3 dus. Entah apa isinya aku juga tidak tahu, tapi lumayan berat. Kalau perkiraanku sih, kue-kue lebaran begitulah, atau baju. Hai Ana, keponakan Om. Gimana, sudah beli baju lebaran belum? Tanya Bang Yusril, abang tertua. Belum Om, jawab Ana dengan jujur. Kasiannya, untung Om sudah belikan baju untuk kamu. Sana ambilin dek, suruh Bang Yusril ke istrinya. Dengan wajah yang malas, Mbak Mala masuk ke kamar lalu memberikan sesuatu ke Ana. Tanpa berkata apapun, Mbak Ana memberikan baju berwarna pink kepada Ana. Ana menerimanya dengan senang. Bahkan ia sampai melompat saking senangnya. Ya Allah, miris sekali melihat pemandangan ini. Baru saja ingin membantu Ana mencoba baju barunya, ibu sudah menyuruhku ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Mel, sana ke dapur, siapin makan malam, perintah ibu. Ya, tanpa dibantu oleh menantu ibu yang lainnya, aku mengerjakan semuanya sendiri. Mbak Mala, Mbak Nisa, Mbak Ratih, tidak ada sama sekali inisiatifnya untuk membantuku di dapur. Mereka memilih membuka barang bawaan mereka dan diberikan ke ibu. Dengan raut wajah yang gembira, ibu menerimanya dan memuji menantunya itu berkali-kali. Ya Allah, kapan aku dipuji seperti itu oleh ibu? Batinku nelangsa lagi. Tanpa memikirkan lebih jauh, aku segera ke dapur menyiapkan piring, sendok, dan lauk-lauk yang sudah aku masak. Kususun rapi di atas meja makan. Ya, kursinya sudah pas untuk ibu mertua, 3 anak lelakinya, 3 mantunya, dan 6 cucunya. Sementara untukku dan Mas Yuda, serta Ana, tidak ada bagian kursi kami di sana. Untung, aku tadi sudah mengambil lauk. Jadi kalaupun tidak bisa makan di sini, bisa makan di rumah. Ayo yuk makan, pasti kalian udah lapar kan? Ucap ibu dari ruang tengah yang masih bisa kudengar dari dapur. Dia menyuruh menantu dan anak-anaknya untuk makan. Dengan kompak semuanya berjalan ke dapur. Aku sudah siap dengan pekerjaanku. Aku sadar diri, langsung keluar dari pintu belakang. Ya, daripada aku sakit hati melihat mereka makan dan aku tidak diajak, lebih baik aku pulang. Aku ingin istirahat sajalah, daripada sedih seperti ini. Apalagi ditambah suara takbiran yang tidak berhenti. Menambah hatiku ini semakin nelangsa. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Aku ingin lebaran, aku dihargai di keluarga suamiku. Diperlakukan sama seperti yang lainnya. Aku tidak ingin dibeda-bedakan terus. Dek, kok kamu pulang? Tanya Mas Yuda. Ya seperti biasalah mas, lebih baik aku di rumah daripada di sana. Jawabku, yang kuharap suamiku sudah paham. Ya sudah, kamu istirahat saja. Biar mas nanti yang beresin kalau mereka sudah selesai makan. Ucap suamiku yang ternyata dia paham apa maksudku. Iya mas, makasih ya. Ucapku, kemudian aku masuk ke dalam kamar segera merebahkan tubuh. Aku takbiran sebentar, hingga akhirnya aku ketiduran. Aku bahkan sampai lupa kalau Ana tidak ada di sampingku. Aku terbangun jam 3 pagi karena kebiasaan sahur. Kulihat suami dan anakku sudah ada di sampingku. Ya Allah, maafin mama ya nak. Mama sampai lupa. Ucapku kemudian ku kecup kening Ana. Tak lupa aku juga mencium suamiku. Mataku yang terbuka mengingatkanku kembali dengan peristiwa semalam. Ya Allah, semoga pagi ini jauh lebih baik daripada tadi malam. Kumamku.
Aku juga melihat baju pemberian Mbak Mala ada di atas meja. Baju milik Ana, sangat cantik sekali. Alhamdulillah, rezeki anak soleh memang tidak kemana. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 3:30. Aku memutuskan untuk rumah ibu. Aku harus sudah memanasi lauk dan mempersiapkan sarapan. Karena kalau tidak, ibu pasti ngomel. Ya, seperti itulah rutinitasku ketika lebaran. Aku menjadi ART dadakan. Pintu rumah ibu yang belakang memang tidak pernah dikunci. Ya, jaga-jaga kalau aku ke sana pagi-pagi, jadi tidak perlu membangunkan mertuaku. Saat aku masuk, terlihat meja makan sudah rapi. Ternyata benar, tadi malam Mas Yuda membereskannya. Karena tidak mungkin iparku yang membereskan, mustahil. Berarti pagi ini aku tinggal memanasi lauk-lauknya saja dan memasak nasi. Sudah bisa dipastikan penghuni rumahnya masih pada lelap semua, karena hening, sepi, tidak ada suara apapun selain suara dengkuran halus. Aku tidak tahu siapa yang mengorok. Namun kalau aku dengarkan, sepertinya dari kamar yang dekat dapur ini. Dan kamar ini milik Bang Yasril. Palingan dia yang ngorok, batinku. Ku lanjutkan aktivitasku memanasi semua lauk. Ditambah pagi ini, aku harus memasak sayur capcay sesuai pesan ibu tadi malam. Ya, sebelum pulang, ibu berpesan agar besok pagi masak sayur capcay. Aku mencari bahan-bahan di kulkas. Ku bersihkan sayuran. Ku kupasi bumbu. Ku masak hingga matang. Langsung ku sajikan di atas meja. Jadi, nanti aku tidak kesiangan untuk ikut sholat id di masjid. Sudah kesini kamu, Mel? Tanya Mbak Mala yang baru bangun tidur. Iya, Mbak. Jawabku singkat. Mbak Mala langsung masuk ke kamar mandi. Kemudian keluar lagi. Kupikir dia akan membantuku, tapi ternyata tidak. Dia kembali lagi ke kamarnya. Kenapa sih berharap? Sudah tahu bagaimana kebiasaannya. Kayak baru kenal sehari 2 hari aja. Ucapku dalam hati. Tidak terasa semua pekerjaan sudah selesai. Aku kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap-siap untuk sholat Idul Fitri. Kupakai baju terbaik yang aku punya. Gamis pemberian Mas Yuda 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih muat di badanku. Ya, walaupun warnanya sedikit pudar, tapi masih pantas kok. Ya ampun, ditungguin dari tadi. Kukira penampilanmu akan wah. Ternyata tetap saja memalukan. Ucap ibu mertuaku menyindir. Karena aku selalu memakai baju yang sama setiap kali lebaran. Ya ampun, kasihan banget kamu, Mel. Kamu nggak beli baju baru ya? Tanya Mbak Mala dan Mbak Ratih. Sementara Mbak Nisa hanya melihatku dari ujung kepala sama ujung kaki. Enggak, Mbak. Baju ini juga masih bagus kok. Masih cocok untuk aku, jawabku. Baju sudah ketinggalan zaman dan warna pudar gitu kamu bilang masih bagus? Ucap Mbak Nisa mengejek. Masih bagus kok, Mbak. Jawabku tetap ngeyel. Ya, walaupun aku merasakan apa yang Mbak Nisa katakan tadi. Tunggu bentar. Kamu ganti ya pakai bajuku. Aku kemarin beli baju, kekecilan. Kayaknya di badanmu muat deh. Niatnya sih mau ku kasih adikku. Tapi melihat bajumu seperti ini, ku kasih ke kamu aja deh. Kami gak mau nanti malu dibilang tetangga. Baju kami begitu glamor sementara kamu kampungan sendiri. Ucap Mbak Ratih, setengah peduli dan setengah menghina. Gak usah, Mbak. Aku pakai ini aja. Jawabku tetap kekeh. Enggak, kamu harus ganti. Kasihan tuh mbakmu, sudah niat mau kasih kamu baju. Jangan sok-sokan menolak. Kini ibu mertuaku yang bicara. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Sementara suamiku, dia sedari tadi sudah mengajak anak-anak berangkat duluan. Karena mereka sudah pada riweuh ingin cepat sampai di masjid. Iya, Mel, ganti aja bajumu, pakai bajunya Ratih. Ucap Mbak Mala. Mbak Nisa pun ikut menimpali. Iya, ganti aja sana, cepetan kami tungguin. Ucap mereka lagi. Aku pun tidak bisa menolak. Ku ganti gamisku dengan baju pemberian dari Mbak Ratih. Iya, memang bagus bajunya dan pas di badanku. Aku kembali ke mereka setelah selesai berganti. Nah, gini dong baru bagus dan pantas.
kalau jalan bareng kita, ucap Mbak Nisa mengejekku. Aku hanya bisa menarik nafasku, menghembuskannya pelan. Sabar, sabar, ucapku dalam hati sembari memejamkan mata. Akhirnya kami semua berangkat, hanya berjalan kaki saja, karena masjidnya sangat dekat. Wah, baju kamu bagus banget, Mel, ucap Bu Romlah saat kami bertemu. Aku hanya tersenyum saja, tidak berani menjawab iya atau apapun itu. Iya dong, bagus, itu baju dariku, Mbak Rati yang berkata. Oh gitu, ya memang seharusnya kakak itu memberi adik, ucap Bu Romlah. Sepertinya beliau berniat membelaku. Mbak Rati terlihat kesal, entah mengapa juga begitu. Ia pun berjalan duluan dan mencari syafnya. Aku pun mengikuti di belakangnya. Aku berada di samping ibu. Ya, selain memang hanya tempat itu saja yang tersisa. Sekaligus, aku ingin mendampingi mertuaku jika ada apa-apa. Aku siap siaga di sampingnya. Astagfirullahalazim. Aku terkejut karena tiba-tiba ibu mertuaku jatuh saat sholat. Para jemaah yang lain melanjutkan sholat mereka, sementara aku langsung membatalkannya saja. Aku memilih menolong ibu. Ya Allah, Bu, ibu kenapa? Aku benar-benar panik. Hingga tak lama kemudian, sholat pun selesai dan sudah salam terakhir. Para jemaah membantuku untuk membawa ibu. Mas Yasril dan Mas Yuda memutuskan agar ibu langsung dibawa ke rumah sakit saja karena takut terjadi apa-apa. Aku sangat panik sekali. Aku takut ibu kenapa-napa. Aku hanya bisa mondar-mandir di depan IGD. Aku sangat-sangat panik. Gimana dok keadaan mertua saya? Tanyaku pada dokter yang baru saja keluar. Ibu mertua Anda terkena stroke, Bu. Karena kolesterol beliau terlalu tinggi. Mungkin karena kebanyakan makan makanan yang tidak sehat atau terlalu berlemak. Beliau terkena stroke, Bu, ucap dokter menjelaskan. Aku sangat syok sekali. Kenapa ini harus terjadi pada mertuaku? Ya Allah, selamatkanlah mertuaku. Sehatkanlah badannya seperti sedia kala. Beliau pasti sedih kalau mengetahui apa yang menimpanya. Aku menangis di pelukan Mas Yuda. Mas Yuda pun sama, menangis. Anak serta menantu ibu yang lainnya pun sama. Mereka ikut sedih dengan keadaan ibu. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, ibu diperbolehkan untuk pulang. Untuk rawat jalan saja. Karena keadaannya pun tidak membaik meskipun sudah dirawat. Lebih baik terapi saja dan kontrol ke rumah sakit. Saudara-saudara suamiku beserta ipar-iparnya sudah pulang sejak 3 hari yang lalu. Karena liburan mereka sudah habis. Kini tinggal aku dan Mas Yuda saja yang tersisa untuk merawat ibu. Sedetik pun aku tak pernah meninggalkan ibu. Aku takut jika ibu butuh apa-apa. Aku tidak ada di sampingnya karena ibu tidak bisa bicara. Ya, badan ibu langsung lumpuh semua. Maafin aku, Bu. Mungkin ini salahku. Karena masak semua makanan yang berlemak tinggi, ucapku berbicara. Ibu mertuaku terlihat menitihkan air mata, tapi aku tidak tahu apa yang beliau rasakan. Maafin Amel ya, Bu, ucapku lagi. Jika aku sedang mengurusi anak atau ke kamar mandi dan masak, aku meminta Mas Yuda yang bergantian menjaga. Pokoknya ibu tidak boleh sendirian. Aku pun selalu tidur dengan ibu. Tidurku selalu tidak nyenyak setiap malamnya, karena sering terbangun sebab takut jika ibu membutuhkan sesuatu. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih ibu sakit. Aku dan Mas Yuda membawa ibu berobat, kontrol ke rumah sakit, dan terapi. Alhamdulillah, sudah ada sedikit perkembangan. Ibu sudah bisa menggerakkan tangannya, yang sebelumnya sama sekali tidak bisa. Aku suapi ibu bubur yang sangat encer, karena ibu tidak bisa mengunyah. Tapi untunglah ibu masih bisa membuka mulutnya sedikit walau tidak bisa bicara. Tapi setidaknya ibu bisa makan melalui mulut, tidak menggunakan selang. Aku tidak tahu ibu ingin bicara apa, namun tangannya mengisyaratkan seolah-olah meminta kertas dan pena. Ya walaupun aku tidak tahu benar atau tidak pemikiranku ini,
tapi kuberikan saja kertas dan pena. Dengan susah payah, ibu mertuaku menuliskan sesuatu. Tulisannya tidak jelas, tapi aku mencoba untuk memahaminya. Setelah kupahami, ternyata ibu mertuaku menulis kata maaf. Aku langsung menangis memeluk mertuaku. Aku sudah maafkan ibu. Ibu tidak usah sedih, ucapku dengan lenangan air mata. Aku melihat ibu mertuaku juga menangis sekarang. Aku semakin mengeratkan pelukanku. Aku sudah maafkan ibu, ucapku lagi. Kenapa, Dek? Tanya Mas Yuda yang baru datang. Ini Mas, aku menunjukkan kertas yang ibu tulis tadi. Alhamdulillah, ucap Mas Yuda terlihat senang. Ia pun langsung memeluk ibunya dengan sangat erat. Mulai hari itu, kami memutuskan untuk membongkar rumah kami. Kami akan tinggal di rumah ibu lagi untuk menemani beliau. Dan alhamdulillah, kami dipercayakan oleh Bu Romlah untuk mengelola sawahnya, karena Bu Romlah akan ikut anaknya ke kota. Katanya hasilnya dibagi 2. Dari sanalah, perekonomian keluarga kami mulai membaik. Mas Yuda bisa memenuhi kebutuhanku dan juga Ana. Sementara biaya pengobatan ibu ditanggung oleh ketiga saudaranya. Kami hanya bertugas untuk merawat ibu dan menjaganya. Alhamdulillah. Ya, aku paham. Saudara suamiku yang lain itu sibuk bekerja di kota. Mereka tapi tetap sering kok berkunjung ke sini untuk menemui ibu. Semoga dengan begini ibu cepat sembuh dan bisa seperti dulu lagi. Amin ya rabbal alamin.